Perkenalkan, nama saya Mesak Manuel dari kelas A1 semester 2 Fakultas Keperawatan. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang bakteri Vibrio cholera. Pengertian: Vibrio cholera adalah jenis bakteri yang menyebabkan penyakit kolera pada manusia. Bakteri ini biasanya ditemukan di air yang terkontaminasi seperti air sungai, danau, atau sumur yang tidak higienis. Infeksi Vibrio cholera menyebabkan diare yang parah, yang bisa berujung pada dehidrasi berat dan kematian jika tidak segera ditangani. Penyakit ini menyebar melalui konsumsi air atau makanan yang terkontaminasi bakteri tersebut. Pencegahan kolera meliputi praktik sanitasi yang baik, akses terhadap air bersih, dan vaksinasi di daerah yang berisiko tinggi. Etiologi bakteri Vibrio cholera. Yang pertama ada Vibrio cholera. Bakteri gram negatif ini merupakan penyebab utama kolera. Yang kedua ada serotipe. Serotipe 01 dan serotipe 0139. Terdapat dua serotipe yang menyebabkan penyakit kolera yang parah. Yang ketiga ada faktor resiko. Kondisi sanitasi yang buruk dan kekurangan air bersih dan kepadatan penduduk meningkatkan risiko infeksi. Yang keempat, kondisi lingkungan. Bakteri ini tumbuh di air yang terkontaminasi, khususnya di wilayah dengan iklim tropis dan subtropis. Tanda dan gejala infeksi bakteri Vibrio cholera. Yang pertama, diare berair. Diare yang parah dan berlimpah biasanya disertai dengan muntah. Yang kedua, dehidrasi. Kehilangan cairan tubuh secara drastis ditandai dengan haus yang berlebihan, kulit kering, dan mata cekung. Yang ketiga, kram otot. Penurunan kadar elektrolit dalam tubuh dapat menyebabkan kram otot, terutama pada tungkai. Patofisiologi bakteri Vibrio cholera. Yang pertama, infeksi. Bakteri memasuki tubuh melalui mulut, biasanya melalui konsumsi air atau makanan yang terkontaminasi. Yang kedua, kolonisasi. Vibrio cholera berkoloni di usus halus dan melepaskan toksin kolera. Yang ketiga ada toksin CTX. Toksin ini mengikat ke sel-sel epitel usus halus dan menyebabkan sekresi cairan berlebihan. Yang keempat, diare akut. Sekresi cairan yang berlebihan menyebabkan diare akut dan dehidrasi yang merupakan gejala utama kolera. Pemeriksaan penunjang bakteri Vibrio cholera. Pertama, kultur tinja. Kultur tinja dilakukan untuk mengidentifikasi bakteri Vibrio cholera di sampel tinja. Yang kedua ada tes antibodi. Tes antibodi terhadap bakteri Vibrio cholera di dalam darah. Yang ketiga, pemeriksaan mikroskopik. Pengamatan morfologi bakteri Vibrio cholera di bawah mikroskop. Penata laksanaan medis bakteri Vibrio cholera. Yang pertama, rehidrasi. Pemberian cairan dan elektrolit melalui infus untuk mengganti cairan tubuh yang hilang. Yang kedua, antibiotik. Pemberian antibiotik seperti doxycycline atau azitromisin untuk mengurangi keparahan infeksi. Yang ketiga, terapi sportif. Pemberian obat anti muntah, obat anti diare, dan terapi sportif lainnya. Penata laksanaan keperawatan infeksi bakteri Vibrio cholera. Yang pertama, asesmen. Memantau tanda dan gejala infeksi, tingkat dehidrasi, dan status nutrisi. Yang kedua, intervensi. Pemberian cairan dan elektrolit melalui infus membantu pasien dalam memenuhi kebutuhan cairan dan nutrisi. Yang ketiga, edukasi.
memberikan pendidikan kesehatan tentang pencegahan kolera, higienis sanitasi, dan pentingnya kebersihan. Pencegahan infeksi bakteri Vibrio cholera. Yang pertama, akses air bersih. Pastikan akses terhadap air minum yang bersih dan aman untuk dikonsumsi. Yang kedua, sanitasi yang baik. Menjaga kebersihan lingkungan termasuk pembuangan limbah dan pengelolaan stand sanitasi. Yang ketiga, cuci tangan. Membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, terutama sebelum dan setelah membuang air. Yang keempat, keamanan makanan. Memasak makanan hingga matang sempurna dan menjaga kebersihan makanan serta tempat penyimpanannya.